Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dari menjawab salamnya ini sepertinya snacknya cocok nih. Ya, mudah-mudahan selalu sehat, semangat, panjang umurnya Bu, Bapak, ya Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana ala nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin illa yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua dan Pengurus Takmir Masjid Firdaus A'la yang dimuliakan Allah, yang saya hormati, yang saya cintai seluruh jamaah hadirin wal hadirat pengajian malam Ahad. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul di sini dengan kebahagiaan dan mudah-mudahan kelak di akhirat kita dikumpulkan di taman-taman surga Allah. Salawat dan salam adalah kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut setia beliau hingga yaumil kiamah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sehat ya? Sehat badannya, sehat pikirannya Bu, Bapak, sehat hatinya, sehat kantongnya. Alhamdulillah. Jadi itu memang syarat mutlak untuk betul-betul sehat. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sebelumnya saya perkenalan, barangkali tahunya baru dari brosur ya. Yang sering Jumatan di sini barangkali cuma tahu suaranya ya, sama wajahnya. Jadi nama saya Ardi Sucipto, SEI gitu ya. Aslinya atau kelahirannya dari Sumatera Utara, Pangkalan Berandan, Langkat. Kemudian 2002 masuk Jogja, kuliah di UIN Sunan Kalijaga, jurusan Ekonomi Syariah, Keuangan Islam. Aktivitasnya saat ini mengurus atau ngopeni yang namanya Barkasma, barang bekas bisa jadi amal. Alhamdulillah, amanah yang diberikan Allah kepada kami bisa kita kami gunakan untuk kebaikan, memberikan beasiswa pendidikan. Ada yatim du'afa, kurang lebih ada 34 anak ya, dari SD sampai kuliah. Uangnya dari mana? Ya dari barang-barang bekas yang diamankan kepada kami ya. Kemudian selain itu kegiatan saya membina majelis duha. Mudah-mudahan Bapak Ibu kalau ada yang waktunya selo ya bisa hadir setiap hari Rabu dan Kamis. Kok Rabu di kota dimitikan, kalau Kamis itu kita pindah-pindah ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan dikasih umur, tetap sehat dan bisa manfaat ya. Karena orang yang terbaik itu, orang yang baik itu ya, orang yang umurnya berkah itu, kata Rasulullah ya, siapa orang yang baik itu? Ketika ditanya seorang sahabat, orang yang baik itu adalah umurnya panjang dan banyak amal solihnya ya. Iya Bu. Dan orang yang rugi itu atau orang yang celaka itu udah dikasih umur panjang tetapi banyak maksiatnya ya. Ini betul-betul rugi. Dan lebih rugi lagi udah umurnya pendek isinya maksiat mulu ya, celaka ya. Jadi kita alhamdulillah ya, dikasih nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bisa kumpul di sini, ini suatu nikmat, suatu rahmat dari Allah kepada kita. Salah satu tanda Allah sayang kepada hambanya, kepada kita adalah dimudahkan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Senang hadir di majelis ilmu. Ini majelis ilmu ini merupakan taman surga ini. Ya. Jadi kalau kita datang ke sini pada dasarnya kita
Mudah-mudahan juga di akhirat bisa mendapatkan yang namanya taman surga. Ya. Jangan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanda Allah tuh sayang kepada kita itu hati kita itu digerakkan, ya dimudahkan untuk apa namanya? Untuk datang ke tempat-tempat yang baik ya. Kita bisa sholat berjamaah, bisa senang untuk menghadiri majelis ilmu, bisa senang kita membaca Al-Quran, ya. Kemudian senang untuk bersedekah, senang untuk berbuat kebaikan. Ini tandanya Allah sayang kepada kita. Tanda Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Dan tanda Allah mulai menjauh dari kita adalah ketika kita didiamkan, ketika kita berbuat maksiat. Apalagi kita tuh senang banget sama maksiatnya. Nah, itu luar biasa. Jangan dikira kita itu Allah tuh sayang sama kita. Alhamdulillah perjalanan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya yaitu umur panjang yang berkah ya. Ya. Siapa di sini yang ingin umurnya panjang, Bu Bapak? Ya. Ada yang ingin panjang umurnya? Umat Rasulullah dalam hadis sahih ya, umat Rasulullah itu usianya itu sekitar 60 sampai 70 tahun. Ya, Bapak. Kalau lebih daripada itu namanya bonus, dan sedikit yang mendapatkan usia lebih daripada 70 tahun. Nah, sekarang pertanyaannya, kita rata-rata umurnya berapa? Ya, alhamdulillah mudah-mudahan masih ditambah lagi ya umurnya oleh Allah dengan umur yang berkah, umur yang bermanfaat ya. Berkah itu makna aziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, bertambahnya umur kita dan bertambahnya ketaatan kita, itu namanya berkah. Semakin tua semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan semakin jauh ya, tapi semakin dekat kepada Allah ya. Oleh karena itu sangat-sangat menyedihkan ketika ada orang yang dikasih kesempatan umur panjang ya, masih suka dengan perbuatan-perbuatan maksiat, yang meninggalkan sholat ya, kemudian melakukan perbuatan yang sia-sia yang Allah tidak ridho di dalamnya ya. Kalau sementara usia bertambah, ini tentu kita sedih sebenarnya ya. Oleh karena itu ketika kita diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur, mari kita gunakan untuk hal yang manfaat ya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mulia di hadapan manusia itu ya, itu cuma dua hal Pak ya. Kita dipandang mulia, dipandang baik oleh orang lain itu karena dua hal sebabnya. Yang pertama karena casing kita, ya Pak, Ibu, ya casing kita ada yang sebagai guru, ada yang sebagai ya termasuk ustadz ya, ada yang sebagai pengusaha, ya, bakul dan sebagainya kan itu ya. Karena casing kita yang pertama. Dan yang kedua, Allah menutupi aib kita kan itu ya Bu ya. Kalau Allah buka aib kita, maka sungguh memalukan dan memilukan kan itu ya. Banyak dosa-dosa kita kan itu ya. Makanya jangan kita cepat takjub kepada seseorang, baru lihat udah langsung takjub. Wah ini luar biasa, seandainya suamiku seperti bapak, wow pasti bahagia sekali. Kata siapa? Ya belum tentu. Allah memberikan pasangan kepada kita yang terbaik. Orang yang paling mengerti tentang kekurangan dan kelebihan kita hanya pasangan kita. Jadi kita hanya boleh takjub kepada pasangan kita ya. Makanya seseorang yang berkeluarga niatnya semata-mata mengharap ridha Allah, Allah turunkan rahmat di dalamnya, kasih dan sayang. Ya Bu, kasih di sini ya faktor utamanya karena kasihan. Ya. Sayang adalah karena ada kasihan dia maka timbul rasa sayang. Contoh gini, ya seorang suami ketika pulang kerja melihat istrinya itu masih masak, masih nyuci, masih ngurus yang lain-lain, jadi timbul rasa kasihan di hati suami, kasihan istriku, maka timbul rasa sayangnya, ya menyayangi. Ya. Jadi dalam Islam itu sebenarnya ya, sepengetahuan saya tidak ada konsep cinta tuh nggak ada, love tuh nggak ada. Ya. Yang ada adalah rahmat kasih sayang yang Allah tanamkan. Ya. Jadi bahasa cinta love itu setahu saya itu hanya dipopulerkan orang-orang Eropa. Romeo dan Juliet, love you ya. Dalam Islam itu hak ya, yaitu rahmat yang Allah berikan kepada keluarga. Makanya keluarga sakinah mawaddah warahmah, karena Allah turunkan rahmat kasih sayang di dalamnya. Orang tua
melihat anaknya yang semangat belajar dalam menuntut ilmu, maka tumbuh rasa sayangnya, tumbuh kasihannya, ya. Kasihan anakku, ya. Muncul, ya. Sehingga orang tua tersebut berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada putra putrinya, ya. Karena kasihan orang tua sang ayah bekerja, ya, mencari rezeki, ya, untuk anaknya agar anaknya bisa tumbuh sehat, belajarnya semangat. Karena rasa kasihan tadi timbul rasa sayang, sehingga ketika memberikan tanpa ada, ibaratnya tanpa ada pamrih, kasih, gitu. Karena sayang tadi, ya Bu. Jadi ibaratnya ini mustahil Allah itu, ya, ini kaitannya nanti dengan, maaf ya, dengan kayak perselingkuhan, gitu ya. Mustahil Allah itu memberikan rahmat kepada orang lain yang berselingkuhan, itu ya. Walaupun kata pasangannya I love you, gitu, ada itu, ya. Karena apa? Karena Allah tidak menurunkan rahmat. Allah hanya menurunkan rahmat kepada sesuatu yang diridainya. Dan kepada sesuatu yang sangat dibencinya, mustahil Allah memberikan rahmat di dalamnya. Makanya kita tetap berkomitmen dalam iman Islam dan beramal saleh. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan keberkahan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi sudah saya berikan apa kata kuncinya. Orang yang umurnya berkah itu seperti apa, Bu, Bapak? Halo? Orang yang berkah umurnya seperti apa? Ada yang tahu? Orang yang panjang umurnya dan banyak amal solehnya, ya. Ini saya bacakan hadisnya. Sebuah hadis dari Abdurrahman bin Abi Bakrah, dari ayahnya Abu Bakrah, bahwa ada seorang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayun nasi khairun?" Qala man tala umruhu wa hasuna amalahu. Qala fayan nasi syarra? Qala man tala umruhu wa sa'a amaluhu, ya. Wahai Rasulullah, manusia mana dikatakan baik? Beliau menjawab, yang panjang umurnya namun baik amalnya. Lalu manusia mana yang dikatakan jelek? Adalah laki-laki tadi. Beliau menjawab, yang panjang umurnya namun jelek amalnya. Jadi orang yang terbaik itu di hadapan Allah dan Rasulnya adalah orang yang selalu bersyukur atas nikmat umur. Ya Pak, Bu. Orang yang bersyukur itu betul-betul dia menikmati nikmat Allah yang dikasih kesempatan, ya, kasih umur, digunakan untuk kebaikan, untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian target apa yang dilakukan seseorang agar umurnya berkah? Ada yang tahu? Target apakah yang harus kita kerjakan agar umur kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada minimal 3 hal sebagaimana doa yang selalu dipanjatkan baginda Rasulullah. Jadi Nabi itu setiap pagi, ya, sering berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan, ya. Itu kalau mufrad kok sendiri, ya. Kalau jamak nahnu Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan, ya. Yang pertama, target yang pertama kita kerjakan yaitu Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, berikan kepada kami ilmu yang manfaat. Kalau umur kita ingin berkah, maka hiasi hari-hari kita dengan nambah ilmu, dengan semangat belajar, talabul ilmi. Ya, dalam kaidah dikatakan talabul ilmi minal mahdi ila lahdi. Menuntut ilmu dari buaya sampai ke liang lahat. Ya Bapak Ibu, ya. Jadi ketika kita masih dikasihkan nikmat sehat, ya, digunakan untuk tambah ilmu, ya. Ya. Bukan hanya perut kita saja yang butuh makanan, ya. Bukan mulut kita saja yang butuh minuman, tetapi hati kita, akal kita juga butuh yang namanya ilmu. Itulah santapan rohani kita, ya. Ilmu, ya. Ilmu agama ini kalau dipelajari, ilmu agama ini insya Allah sampai kita wafat nggak kelar-kelar sebenarnya, Pak. Ya, karena banyak cabang-cabang dari ilmu agama yang kita pelajari. Minimal ya kita dari kiai, dari ulama gitu ya. Karena banyak kan itu ya. Ilmu tentang Al-Qur'an saja ya itu sudah banyak, ya. Ya, ilmu Al-Qur'an, ya, ilmu qiraahnya, ya, ilmu tajwidnya, ya, ilmu makhrajnya, ya.
kemudian ilmu tafsirnya, nanti umum banyak ya. Ya kita derek kiai, tapi yang penting kita semangat niat belajar. Ya. Kenapa? Karena orang yang selalu belajar itu maka akan dimudahkan jalannya menuju surga. Ya. Barang siapa dia berjalan ke suatu tempat niatnya untuk menuntut ilmu, maka dimudahkan Allah jalannya menuju surga. Iya Pak, Bu. Ya. Jadi setiap hari itu kita selalu upgrade ilmu, nambah ilmu, gitu. Ilmu tentang sholat, ya, kemudian ilmu tentang ya hukum, fikih, kan itu ya. Ya belajar aja baca, ya. Belajar, nggak tahu nanya, kan itu ya. Kemudian ilmu tentang keluarga, ilmu tentang anak, parenting dan lain sebagainya. Apa yang kita betul-betul kita belajar? Ya. Karena memang ilmu ini merupakan hal yang penting. Ya. Seseorang ya dia nggak bisa makan, nggak bisa minum, barangkali masih kuat dia badannya. Ya. Tetapi ketika seseorang itu sama sekali tidak tahu ilmu, apalagi khususnya ilmu agama, maka ini hatinya bisa mati. Ya. Orang yang nggak ngerti ilmu agama tidak bisa membedakan mana makan hal haram. Ya Bu, ya. Ajar aja, mungkin kelihatan kinclong-kinclong, ya. Walaupun di situ mungkin ada campuran yang nggak benar itu ya. Ajar sikat aja, kenyang gitu ya. Kemudian cara mendapatkannya kan itu ya. Seseorang yang tidak kenal dengan ilmu agama maka ya dia tidak begitu apa ibaratnya gubris gitu ya. Mana makan halal, mana haram ya, mana minuman halal, mana minuman haram. Ngerti soalnya kan itu ya. Padahal ini hal yang paling penting, hal yang mendasar paling penting dalam kehidupan kita di dalam beragama ya. Kenapa? Karena dengan kita paham agama sehingga kita ngerti betul mana makan halal, mana haram, ya, mana minuman halal, mana minuman haram, ya, itu tidak masuk ke dalam tubuh kita. Baik itu halal dari zatnya ataupun halal dari cara mendapatkannya. Ya, ini penting, ya. Ada ini minumannya halal, air putih kan itu ya. Tetapi didapatkan dari mencuri, kan itu, ngapusi. Kira-kira di tubuh kita masih menjadi kebaikan betul Pak? Hah? Ya tetap tidak baik di tubuh kita kan itu ya. Halo, kok jadi bengong? Ya, tidak baik di tubuh kita ya. Ada seseorang berdoa, ya Rob, betul-betul baik doanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini terdapat dalam hadis Arba'in yang Nawawi. Ya, ada seorang berdoa kepada Allah, ya Rob. Maka Rasulullah mengatakan, bagaimana doanya mau dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala, sementara makanannya didapatkan dari haram, pakaiannya didapatkan dari yang haram. Nah ini dia masalah ini dia. Semakin kesini kita kadang-kadang nggak peduli cara mendapatkannya. Tahu kita makan haram itu ya yang sudah termaktub di dalam Al-Quran dan hadis kan itu, anjing, babi kan itu ya. Kemudian bangkai dan sebagainya. Iya. Tetapi terkadang kita kurang begitu memperhatikan cara mendapatkannya itu loh, ya gitu ya. Nah itu perlu kita pelajari dengan ilmu agama. Jadi dalam Islam juga mengatur yang namanya bisnis itu diatur, ya cara mendapatkan bekerja, cara berusaha itu diatur. Jadi mudah-mudahan ya kita belajar sehingga kita ngerti mana yang baik dan mana yang tidak baik. Jangan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, dan target kita yang pertama itu ya, kita memastikan betul makanan-makanan ya dengan ilmu agama tadi ya, kita memastikan betul itu mana makanan-makanan yang halal dan yang haram ya. Termasuk hal yang sembelihan, kaitan sembelihan ya. Ya, kalau saya itu biasanya dia kalau masak ayam ya, itu ke pemotongan hewan beli ayam selalu saya request itu biasanya ya. Mas, saya tuh boleh ayam, ya, dia udah ditimbang ya 1,5 kilo, oke. Ya. Saya request kalau Mas ini dipotong rica-rica dan disembelih dengan baca Bismillah. Ya, setiap saya datang beli, mesti saya ingatkan, mesti harus dipotong dengan Bismillah. Ya, jangan sampai kita tuh udah yang penting udah jadi potong gitu ya. Nggak pernah peduli ya. Padahal itu bahaya ini makanan ya sembelihan itu kalau pakai Bismillah bisa menjadi ya bangkai itu ya. Ya makanya ya kita berbaik sangka kepada warung-warung itu ya. Baik sangka insya Allah udah jadi Bismillah lagi ya. Tetapi kalau kita ingin betul-betul menjaga keluarga kita
menjaga anak kita agar mereka selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perhatikan makanan dan minumannya. Pakai sembelihan tadi betul-betul dipastikan, kita pastikan pakai baca bismillah. Jadi kemarin atau tadi malam atau tadi pagi saya lupa nih, ada sebuah podcast dari Deddy Corbuzier nih, ketika dia mewawancarai Pak Bandin gitu ya. Jadi wawancara Pak Bandin di podcastnya gitu ya. Si Pak Bandin menceritakan ya, dia cerita masa lalunya ya, ketika ayahnya ketika ayahnya itu mengumpulkan anak-anaknya ya, diberitahukan sama ayahnya, kenapa kalian itu mudah biar kita tuh sukses gitu ya, mudah diterima kerja di tempat yang betul-betul diinginkan ya. Ada yang jadi polisi kan, ada yang jadi pejabat dan sebagainya ya. Kenapa mudah ya? Karena ya kata si ayah dari Pak Bandin tadi ya, karena saya betul-betul mencarikan harta yang halal buat kalian, mencarikan makanan yang halal untuk kalian. Jadi betul-betul harta yang didapatkan itu betul-betul yang halal, lagi baik untuk kalian. Sehingga ya itu doanya insya Allah kalau makan itu betul-betul yang halal ya, insya Allah doanya mudah dijabah Allah Subhanahu wa taala. Makanya mudah nih, bisa jadi orang dahulu nih, orang-orang ayah kita dahulu, simbah-simbah kita dahulu nih, mereka itu walaupun barangkali nggak sekolahan petani, tetapi anaknya banyak yang sukses. Bisa jadi karena apa? Karena betul-betul memperhatikan rezeki yang didapatkan untuk anak-anaknya itu betul-betul halal yang baik, kan itu ya. Sehingga doa-doa itu dijawab Allah Subhanahu wa taala. Bukan banyaknya yang dibutuhkan, tetapi berkahnya yang diharapkan. Dia berkah. Udah berkah insya Allah pasti akan cukup ya. Kalau katanya enggak berkah ya, walaupun sebanyak apapun mesti diangkat kurang ya. Karena yang mikir pasti butuh ini butuh itu ya. Ada juga yang membuat kebutuhan semakin banyak seperti itu ya. Maka yang kita harapkan adalah sesuatu yang kita dapatkan adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama kita ikhtiari adalah ilmu yang manfaat setiap hari. Adapun yang kedua, warizqan thayyiban, rezeki yang baik. Ini kita bahas tadi ya. Jadi kita usahakan ya bahwa setiap hari rezeki yang kita dapatkan adalah rezeki yang halal dan thayyiban, halal lagi baik ya. Yang kita dapatkan untuk keluarga kita, dan anak kita. Kasih makan anak kita rezeki yang halal. Insya Allah anak kita tuh mudah menghafal Quran ya. Suatu ketika pimpinan pengasuh pesantren anaknya saya itu pernah dia berkisah ya. Ada seorang santri ini mudah banget menghafal Quran ya. Beda dari yang lain itu, cepat banget nangkapnya. Itu berapa juz cepat nangkapnya itu ya. Ternyata memang ya, orang tuanya betul-betul menjaga ketika mencari kenapa gitu ya. Ternyata memang orang tuanya betul-betul menjaga makanan yang dimakan anaknya jadi betul-betul halalan thayyiban, halal lagi baik ya. Jadi kalau anak itu udah makan yang haram itu bisa jadi ya membeling ya, bisa jadi gitu. Ya dipanggil lale yang cuek gitu ya. Sampai orang tuanya diajak berkelahi kan itu juga kadang bisa jadi karena kebanyakan disuapi makanan yang tidak baik, yang haram cara mendapatkannya. Perjalanan digunakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa amalan mutaqabbalan, amal yang diterima ya. Ini merupakan target harian kita, dia Pak Bu ya. Jadi target harian kita yang ketiga adalah bagaimana semua amal-amal ibadah kita bisa diterima Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara diterima? Ya sinau, belajar ya. Ya kita terus belajar ya, cara sholat yang benar, yang baik kan gitu. Saya juga masih belajar. Sholat tanggal 21 ngisi pengajian saya di Stipram ya, Sekolah Tinggi Pariwisata Barokah itu mereka minta materi tentang sholat gitu ya. Ini mintanya sholat, jadi ya udah saya belajar lagi kan, karena banyak yang perlu dipelajari, ilmu itu berkembang ya. Ya kita kalau betul-betul bagaimana bisa baik ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Syaratnya diterima amal itu cuma dua. Yang pertama niatnya benar, yang kedua caranya benar begitu ya. Kalau niatnya salah, caranya benar ya diterima ya. Kalau niatnya benar, caranya salah juga ya nggak diterima ya. Makanya kita berusaha meluruskan niat kita, merapikan niat kita, kemudian cara yang kedua kita ikuti sesuai dengan tuntunan ya, panduan dari Rasulullah.
belajar kepada guru-guru kita, para alim, para ulama, para kiai, insyaallah ya mendapat kebaikan dan keberkahan dalam kehidupan kita. Pada zaman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, nah ini hal yang paling penting ya. Ketika kita menjalani kehidupan ini ya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa kata Rasulullah ya, umur umatku, kata Nabi dalam hadisnya, a'maru ummati ma baina sitaini ila sab'ina wa qaluhum min yajuzu dzalik ya. Umur umatku ya, umur umat Nabi Muhammad itu antara 60 hingga 70 ya. Dan sedikit dari mereka yang lebih atau melebihi itu ya. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ya, jadi umur kita itu ada batasnya ya. Bagaimana caranya agar umur kita itu bisa bermanfaat ya, kemudian bisa panjang amal soleh kita, sehingga ketika sampai kita tiada juga tetap mengalir hal-hal kebaikan. Ya, setuju? Ya, tetap. Ya, walaupun umur kita terbatas, mudah-mudahan karya-karya kita, amal-amal soleh kita tetap dilanjutkan dengan keturunan kita. Pada zaman diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mukmin yang cerdas itu ya, mukmin yang cerdas itu ya bukan hanya mereka yang juara sekolah, juara kuliah, ya, juara lomba, yaitu bagian juga. Tetapi dikatakan mukmin yang cerdas itu kata baginda Nabi adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling baik dalam mempersiapkan kematian. Ya. Nah ini orang yang paling cerdas. Ya. Pada zaman Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi betul-betul kita ketika kita ingin menjadi mukmin yang cerdas ya, sesuai dengan apa yang baginda Rasulullah sampaikan ya, maka mari senantiasa kita banyak-banyak mengingat kematian ya. Tempat travel yang paling baik ya, tempat healing yang paling baik mana? Halo? Tempat apa? Tempat healing yang paling baik di mana? Ya masjid ya, rumah sakit gitu ya, tempat jalan-jalan ya, kita lihat dulu. Untuk apa? Agar kita bersyukur gitu ya. Oh bahwa ternyata apa namanya di rumah sakit itu banyak yang apa namanya lebih memprihatinkan dari saya ya, sehingga bersyukur kita. Kemudian yang udah sekarat di rumah sakit kita perhatikan, dia sekarang sekarat ya, kita nggak tahu kapan gitu ya. Ya barangkali ya nggak lama lagi atau masih lama lagi kan gitu ya. Pada zaman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sering kita keliling ke tempat-tempat seperti itu ya. Agar apa? Agar kita bersyukur atas nikmat Allah terhadap umur ini ya, dan memperbanyak apa mempersiapkan apa namanya amal soleh kita sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada zaman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena kematian itu merupakan rahasia Allah. Ya. Ada 3 hal yang dirahasiakan dari kematian itu. Ya. Yang pertama waktunya. Waktunya kita nggak ada yang tahu nih. Di sini ada yang tahu? Apa? Nggak ada yang tahu kita kapan dipanggil Allah. Ya. Yang kedua, apanya? Waktunya. Yang kedua, tempatnya di mana? Ya. Ini kita tidak tahu. Dan yang paling parah yang ketiga, sedang apa kan itu ya? Ini kita tidak tahu. Ya. Jadi 3 hal ini yang dirahasiakan Allah untuk kita. Ya. Yang pertama adalah waktunya. Ya. Kapan kita dipanggil, kita tidak ada yang tahu. Ya. Karena ini merupakan rahasia Allah kepada hambanya, kepada kepada hamba-hambanya. Ya. Tetapi kita yakini pasti datang. Ya. Maka ketika datang waktunya tidak bisa maju atau tidak bisa mundur sesaat pun, tidak bisa dimaju, tidak bisa dimundur. Ya. Makanya kita perlu mempersiapkan bekal sebaik-baiknya, amal soleh sebaik-baiknya. Jadi ketika malaikat apa namanya pencabut nyawa itu datang, kita tidak bisa negosiasi. Antar ini masih nanggung kerjanya nggak bisa. Ya Bu, makanya betul-betul kita bersiap. Bukan kematiannya itu yang kita takutkan, tetapi yang ketiga tadi sedang apa itu, ya, yang betul-betul kita perhatikan. Ya. Pada zaman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua adalah tempatnya, ya.
Tempatnya itu merupakan rahasia Allah, di mana kita dieksekusi, maksudnya di mana kita dipanggil, ya, dijemput, kita nggak tahu tempatnya kita di mana, nggak bisa kita repes gitu. Apa aku mati di Jogja, nggak bisa kan? Kalau memang tempatnya kita matinya di Solo, ada saja jalannya agar kita ke sana, gitu ya. Kalau misalnya wafatnya kita jatuh dari pesawat, ada saja jalan kita naik pesawat itu ada aja, ya. Kita yang mendatangi, kan itu kan? Ya betul Pak, ya. Kita yang mendatangi, ya. Makanya kita persiapkan bekal sebaik-baiknya dan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Ya Allah, berikan kepada kami akhir yang baik, ya. Minta kepada Allah terus, minta bimbingan kepada Allah agar langkah kita dibimbing Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir sedang apa ini dia? Orang yang beruntung adalah ketika akhir kehidupannya lisannya bisa mengucapkan la ilaha illallah. Orang yang beruntung adalah ketika akhir kehidupannya sedang sholat seterusnya, lagi sujud seterusnya, kan itu ada ya. Ya, ada yang lagi baca Al-Quran, cepet-cepet gitu ya. Ada gitu. Ini kok jadi takut kayaknya. Ada takut ya? Gak usah ditakuti ya. Kalau memang waktunya di pada Allah ya, insya Allah harus kita teruskan. Ya, jadi orang yang beruntung adalah ketika akhir kehidupannya betul-betul dalam keadaan baik, ya. Pas waktu haji kemarin ada jamaah dari Kulon Progo kalau tidak salah, ya. Kebetulan satu rombongan sama teman saya, ya. Jadi bapaknya ini sudah betul-betul niat betul, ya. Udah doa kepada Allah juga, udah nazar, udah niat betul, ingin mati di Mekah, ya. Luar biasa, ya. Karena usianya sudah sepuh juga, ya. Jadi boleh kita bercita-cita, ya Allah, satu pada usia 100 tahun, ya, ingin matinya di Mekah, nggak apa-apa, kepada wanita. Kan memang tempat yang baik, kan itu ya. Ya Bu, apalagi dimakamkan di perkuburan Baqi, ya, sampai Masjid Madinah, ya, Masjid Nabawi, ya. Itu luar biasa, ya. Minta kepada Allah tempat yang baik. Nah, si bapak tadi, ya, ketika menjelang akhir kehidupannya di sana, semangat betul dalam beribadah, semua rukun-rukunnya, ya, ibadah-ibadah betul-betul ditekolkan, gitu. Karena udah, kalau memang mati di sini nggak apa-apa, saya sudah siap dan terima. Ya sudah sepuh juga, gitu ya. Ya karena sudah tua, ya. Ya nggak masalah. Saya juga satu pengen kalau mati nanti apa namanya usia 100 tahun di Mekah atau umrah gitu, ya. Nggak masalah, kan itu ya. Jadi kalau di Mekah itu di Masjid Nabawi sama Masjidil Haram itu hampir setiap hari itu banyak yang disolatkan, gitu ya. Dari subuh, ya, habis subuh ada sholat jenazah, ya, zuhur jenazah, asar ada sholat jenazah, ya, maghrib, isya, yang pernah umrah baru ngerti itu, ya, ya Pak. Hampir setiap hari, kan itu ya. Entah jenazah dari mana-mana didatangkan situ, karena memang itu di tempat yang mulia, tempat yang baik, kan itu ya. Nah, si bapak tadi dilalah gitu ya, karena apa namanya sudah nazar, sudah keinginannya itu bisa wafat dalam keadaan baik, kan selesai dia habis sholat asar kalau misalnya leye kan, sholat zuhur gitu sama apa sholat zuhur kan itu kan masih istirahat leye nanti asar bangun dilalah kebablasan gitu ya, bangun lagi kan gitu ya. Ya alhamdulillah tempat yang baik, ya. Yang menyedihkan adalah ketika dipanggil Allah dalam keadaan maksiat, itu yang bahaya, kan gitu. Sedang maksiat, itu luar biasa. Banyak juga pasti sedang di kamar hotel itu lagi ditanya, kalau lagi mau tidur istirahat nggak apa-apa, kalau lagi bermaksiat itu ya luar biasa, itu kerugian, ya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi apa namanya, mari betul-betul kita perbaiki diri kita, ya. Kita perbanyak amal-amal soleh kita, ya. Mudah-mudahan umur kita senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan Allah, dimudahkan Allah untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita masuk materi inti, ya. Ini sampai jam berapa? Sampai jam 6? Semoga. Oke, sampai jam 12 ya. Ya turun. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini kita masuk materi inti tadi sedikit pembukaan tadi, ya.
Jadi ada beberapa hal ya agar umur kita itu ya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Adapun pertama ya ibaratnya tips atau apa ya, tips atau sesuatu kebaikan ya. Kalau umur kita ingin diberkahi Allah Subhanahu wa taala, maka kita berusaha untuk senang menjaga sholat 5 waktu ya. Kalau mau umur kita itu berkah, urusannya kita dimudahkan Allah, hidup kita ditata Allah, maka pelihara jaga sholat 5 waktu. Ya. Ya, karena dengan kita menjaga sholat 5 waktu itu, insya Allah hidup kita ditata Allah. Ya. Ya. Semakin kita dekat kepada Allah, maka hidup kita lebih terarah, lebih tertata dengan baik. Ya. Setiap orang pasti punya masalah. Ya. Yang nggak punya masalah nanti ketika sudah tidak jadi manusia lagi kan itu ya. Namanya manusia pasti punya masalah kan itu ya. Dan orang-orang yang selalu menjaga hubungan baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berusaha menunaikan kewajibannya untuk menjaga sholat 5 waktu dengan betul-betul mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin dan percaya ya dia akan selalu dibimbing Allah, hidupnya selalu ditata Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sama-sama punya masalah, ya, yang satu betul-betul menjaga sholatnya dengan baik, insya Allah Allah akan membantunya, Allah akan menjaganya, kan gitu ya. Pernah satu ketika beberapa tahun yang lalu saya lupa, ketika punya masalah ekonomi, terlilit utang, gitu ya. Saya pernah merasakan juga, ya, diamanahin orang tua itu toko, ngelola toko kayak swalayan itu bangkrut, ya karena ngutang riba, ngutang di bank itu aja ngutang ya dilalah kok bangkrut ya karena pengeluarannya itu jauh lebih besar daripada pemasukannya ya, ditambah biaya macam-macam kan itu ya bangkrut ya apa nama isi toko itu habis ya dan masih tersisa utang sangat banyak kan itu ya, ya itu pernah merasakan seperti itu ya. Tetapi sebagai seorang muslim ya berusaha untuk tetap menjaga hubungan baik kepada Allah, berusaha tetap menjaga sholat. Ya. Alhamdulillah, ya, walaupun sampai kena tertidur itu nggak stres banget ya. Maksudnya nggak sampai masuk rumah sakit begini enggak. Ya. Ada solusi jalan keluar yang kasih. Ya. Allah bimbing, Allah kasih. Ya. Sampai ketika kepentok datang kepada teman, ya. Ini saya tuh udah jatuh tempo disuruh mau nasi utang itu ya caranya. Udah kamu malam taubat kepada Allah, solusi gampang lah ya. Datang ke teman ya, karena udah jatuh tempo, datang ke teman ya. Apa kata teman itu? Kamu tuh malam taubat kepada Allah, sholat tahajud ya. Ini kita butuhnya duit Pak ya. Kita butuhnya duit untuk dibayarkan biaya jatuh tempo, malah dikasih solusi untuk sholat malam sholat tahajud nangis-nangis. Dilalah itu malam bisa terbangun, bisa nangis-nangis kan itu ya. Jadi hutang itu sebenarnya bisa jadi berkah juga ya. Kalau disikapi dengan baik kan itu ya. Punya hutang, punya penyakit itu kalau disikapi dengan baik bisa jadi berkah. Ya. Orang yang punya hutang banyak, ya Bu, ya, jatuh tempo, saya yakin ketika udah dikejar-kejar oleh kolektor, malam bisa nangis ketika sholat. Halo? Iya Pak? Udah jatuh tempo ya Allah, besok ini mau cinta ya Allah, nangis bisa ya. Tapi kalau nggak punya masalah, hidup terasa senang bahagia udah lupa gitu ya. Terasa nangis lagi ya dia. Mau nangis udah kecukupan ya. Padahal itu sayang. Ya. Makanya waktu itu berusaha menjaga sholatnya. Walaupun punya masalah, sholat tetap dijaga. Tetap sholat walaupun kita nggak khusyuk tetap sholat. Ya. Kita punya masalah ya. Kepikiran terus ya, maka dilawan dengan mengerjakan sholat, tetap sholat ya. Nggak khusyuk, sholat kan itu ya. Saya masih punya banyak maksiat, sholat ya. Ya Bu, Pak, dijaga sholat. Anak-anak juga kasih tahu ya. Kamu kalau hidupnya ditata Allah, kerjakan sholat. Walaupun barangkali masih suka maksiat, tetap sholat. Jangan ditinggalkan sholat. Karena sholat itulah yang bisa menjadikan Allah menata kehidupan kita. Ya. Hidup kita jadi berkah itu karena kita menjaga sholat. Nggak usah mikirin khusyuk atau tidak khusyuknya. Yang penting tetap jaga sholat. Yang khusyuk banget itu ya para nabi gitu ya. Kalau ini gara-gara susah atau khusyuk Pak ya. Ya kepikiran, yang punya masalah kepikiran ke bawah aja mau cium bau ya.
ketika mau hujan kepikiran, wah, ya. Kepikiran lagi memasak, soalnya lagi pulang kepikiran dia. Tetap sholat, ya, nggak masalah. Ya. Karena syarat-syaratnya sholat itu kan nggak ada khusyuk, ya, Abu, Pak. Syarat-syaratnya sholat itu nggak ada kata-kata khusyuk, tetapi khusyuk itu merupakan sesuatu yang utama. Itu merupakan rahmat Allah karena kita menjaga hubungan baik kita kepada Allah. Allah kasih rahmat kasih kepada kita sehingga kita bisa khusyuk dalam sholat. Ya. Halo, ya, terjaga sholatnya. Insya Allah masalah kita di Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Yang sakit, jaga sholatnya, ya. Tetap sholat. Ya. Kalau kita berhenti sholat, ya ketika sudah terlepas ruh kita dari jasad kita, itu baru kita nggak sholat lagi, ya Bu. Ya, pada dikubur gimana kita bersolat lagi kan itu ya? Ya atau juga ketika akal kita sudah dicabut Allah, ya nggak sholat nggak apa, ya. Ketika akal kita sudah dicabut, ya. Karena orang yang tidak terkena hukum itu salah satunya orang yang nggak waras, ya kan? Mau Bu, enggak ya? Ya tetap kita jaga ya sholat kita, insya Allah hidup kita akan ditata Allah Subhanahu Wa Taala. Pada zaman dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua ya, agar kita mendapatkan umur panjang dan berkah, senang yang namanya silaturahmi. Ya. Silaturahim dijaga, kan itu ya. Pada kerabat, ya, kakek, kakak, adik, ya. Jangan sampai tengkaran, jangan sampai musuhan. Ya. Sama tetangga selalu berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Sambung silaturahmi, perbanyak teman sebanyak-banyaknya. Apalagi majelis-majelis ilmu, cari teman sebaik-baiknya. Ya. Karena apa? Ya, karena orang-orang soleh ketika berkumpul, ya, kita berteman akrab dengan mereka, bisa jadi nanti di akhirat mereka menolong kita. Yang pertama keuntungan di akhirat nih, di akhirat mereka akan mencari-cari kita. Mana ya Allah ketika apa namanya? Ketika penduduk surga udah masuk surga, neraka sudah masuk neraka, ya. Kita mencari teman-teman kita waktu ngaji, teman-teman kita jamaah sholat ya 5 waktu kan itu ya. Mana kalau kelihatan di surga? Ternyata teman kita masih dibersihkan Allah di neraka, barangkali masih ada dosanya. Ya. Maka teman-teman kita yang belum masuk surga akan mencari-cari kita. Diberikan mereka keutamaan, bisa memberikan syafaat kepada kita, menolong kita. Itulah keutamaan kita memperbanyak teman-teman soleh, teman-teman yang baik. Ya Bu, jangan putus silaturahmi. Ya. Surga itu luas. Kalau kita sendiri di surga celingak. Ya. Di sini aja kalau sendiri kita bingung loh. Ya, tinggal calon-calon sendiri sendiri punya. Orang tetangga, orang kancan. Apalagi di akhirat surga itu luas. Jangan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di dunia ini seperti apa kan itu ya? Orang yang selalu menjaga silaturahmi, insya Allah umurnya akan diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Selalu dia berusaha untuk berbuat baik, ya selalu menjaga hubungan baik kepada saudara-saudaranya. Ya. Insya Allah diberkahi Allah. Ya. Walaupun sholatnya ya belum bisa maksimal, ya masa sholat sunnah aja, sholat sunnah belum bisa maksimal, sedekahnya masih pas-pasan gitu ya, pas ada duit mengeluarkan ya. Pas nggak ada ya udah sabar gitu ya. Pas ngajinya juga belum bagus-bagus banget kan baca Al-Qur'annya aja. Tetapi ketika dia menjalin hubungan baik kepada sesama saudara, ya, tetangga, ya, kerabat, ya, suka berbagi, mendoakan kebaikan, insya Allah umurnya diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tetap dijaga hubungannya baik. Jadi pada zaman dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, man sarahu ayyabsata lahu fi rizqihi wa ayyansalahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang suka dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung silaturahmi. Ya. Hadis riwayat Bukhari nomor 5985 dan Imam Muslim nomor 2557. Ya. Kemudian Ibnu Umar berkata, ya, siapa yang bertakwa kepada Rabbnya dan menyambung silaturahmi, niscaya umurnya akan diperpanjang dan hartanya akan diperbanyak serta keluarganya akan mencintainya. Ya. Jadi orang yang suka silaturahmi itu yang pertama umurnya dipanjangkan Allah, ya rezekinya diberkahi Allah, ya. Kalau udah berkah, ya diperbanyak, diberkahi itu merupakan satu kebahagiaan, ya. Kebahagiaan tersendiri. Jadi
kemudian orang-orang di sekitarnya mencintainya, kan, ya. Ya, jadi orang yang senang silaturahmi itu, ya, tapi niatnya itu betul-betul ingin apa namanya mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, betul-betul karena Allah, ya. Bukan karena sesuatu, kan, ya. Karena satu kan ada urusan datang ke temennya pas butuh duit aja, itu nggak usah, ya. Sampai orang tuh paham kok datang mesti dijemput, ya, jangan, ya. Jadi betul-betul bahwa ada kepentingan atau tidak kepentingan, jalin silaturahmi, insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, ya, yang ketiga, ya, jadi agar umur kita diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga, ya, biasanya, ya, yaitu senang melakukan amalan yang pahalanya berlipat. Ya. Ini saya akan membacakan, ya, apa namanya, amal-amal agar kita dibangunkan rumah di surga, ya. Jadi ada beberapa amalan, ya, amal soleh, ya, agar kita dibangunkan rumah di surga. Mau, Bu? Pak? Mau dibangun rumah di surga? Mau di dunia ini, ya. Sekarang ini di dunia ini, ya, di rumah di Jogja udah mahal, gitu. Yang bangun rumah apalagi, orang ada tolong campur, mahal banget. Jadi Rasulullah memberikan beberapa apa namanya informasinya lah, ya, kepada kita, ya. Kalau kita ingin dibangunkan rumah di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada beberapa amalan, ya, berdasarkan hadis dari Rasulullah. Adapun yang pertama, kalau kita ingin dibangunkan rumah di surga, ya, maka kita berusaha, ya, untuk membangun masjid. Ini kan kalau kita punya duit, ya, bagi mereka yang membangun masjid, ya, dengan ikhlas karena Allah, ya, maka kata Rasulullah dalam hadisnya, siapa yang bangun masjid karena Allah walaupun hanya selubang tempat bunuh bertelur atau lebih kecil, maka Allah bangunkan baginya rumah, ya. Seperti itu pula di surga, ya. Nah, itu yang pertama kan agak berat, ya. Ketika kita duitnya pas-pasan rada berat, ya. Nah, bagaimana agar kita mendapat pahala, ya, kebaikan, ya? Maka ditata hati kita, ya. Kita melihat orang itu dikasih nikmat Allah, dia dikasih nikmat, dikasih ilmu agama yang baik, dengan hartanya itu dia bangun masjid, maka kita boleh meri yang baik, meri yang positif. Ya Allah, kalaulah saya itu, ini ada hadisnya, Pak, ya. Dan saya pernah menyampaikan hadis ini, ya, di tempat pengajian berbeda, ya. Jadi saya menyampaikan poinnya saja, ya. Jadi ketika ada seseorang yang dikasih nikmat harta, nikmat ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kemudian dia bisa bangun masjid yang megah, ya, maka kita jaga hati kita, ya, agar selalu berpikiran positif, doa kepada Allah. Ya Allah, seandainya, ya, seandainya saya diberikan nikmat seperti dia, dikasih ilmu, ya, dikasih harta sehingga bisa bangun masjid, maka saya ingin melakukan hal yang sama seperti dia, maka kita akan mendapatkan pahala yang sama, Bu, ya. Begitu juga dengan kemaksiatan sama, ya. Orang yang dikasih harta sama Allah dibantu ndugem, dibantu apa berzina dan sebagainya, ya. Kalau meri seperti itu juga sama, kebagian dosa yang sama juga, ya. Maka ditata hatinya, ya. Mudah-mudahan dengan meri yang positif tadi itu, ya, mudah-mudahan kita juga dibangunkan rumah di surga, kan itu, ya. Ya, Bu, karena masalah niat ini hal yang paling penting, ya. Bab niat ini masalah yang paling penting dalam agama kita, ya. Ketika niatnya positif, ya, dan ingin berbuat kebaikan sementara Allah belum memberikan nikmat itu barangkali harta kepada kita, ya, maka kita jaga hati kita, jangan ada hasad iri dengki, tetapi kita jaga hati kita agar minta kepada Allah dikasih nikmat yang sama, ingin beramal dengan amal yang sama dengan orang yang berbuat kebaikan tersebut, insya Allah kita mendapatkan juga pahala yang sama, ya. Pada zaman dimuliakan Allah. Adapun yang kedua, nah, ini agak ringan ini, ya. Yang kedua, kalau kita ingin dibangunkan rumah di surga, maka biasakan setiap hari membaca surat Al-Ikhlas 10 kali. Halo, Bu. Ini praktis bagi yang nggak punya duit ini, ya. Ya, kalau ingin dibangunkan rumah di surga, ini, maka biasakan setiap hari membaca surat Al-Ikhlas minimal 10 kali, ya. Nah, umur kita terbatas, ya. Tetapi kita kan ingin jadi perbandaran surga, ya. Di surga itu ada 4 hal, ya. Yang pertama asjar, ya, pohon-pohon, ya, kebun, ya, pohon-pohon, ya.
Nah kita itu ada amalan-amalannya, ini saya sampaikan ya. Pertama pohon-pohon ya, ya kita mau minta apa kepada Allah ya, bisa mendapatkan. Yang kedua apa? Yang kedua rumah ya, rumah di surga ke istana, gitu. Rumah ke istana di surga ya. Yang ketiga perbendaharaan harta ya, dan yang keempat kebun ya. Ini memang ada amal-amalannya, jadi nanti apa saya saja jadi berapa Wibowo ya. Ya. Jadi saya saran jadi amal-amalan. Ada 4 hal. Jadi ini bentuknya amalan, ya, bukan bentuk kita ngeluarkan duit, bukan, ya, tapi amalan. Ya. Nah, kalau kita ingin dibangunkan rumah di surga, ya, maka kita setiap hari senang untuk membaca surat Al-Ikhlas 10 kali. Apa ya, Bu? Al-Ikhlas apa betul? Alhamdulillah apa? Jadi, ya, ini hadisnya sahih ya. Dari Mu'adz bin Anas Al-Juhani radhiyallahu anhu yang berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a qul huwallahu ahad hatta yaqtimaha 10 maratin banallahu lahu qasran fil jannah." Ya. Siapa yang membaca qul huwallahu ahad sampai melampaukannya surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali, maka akan dibangunkan baginya rumah di surga. Ya, hadis riwayat Imam Ahmad ya, nomor 437 ya, halaman 3 ya. Ya, jadi kalau mau dia apa namanya yang praktis ya, ya maksudnya kita dana terbatas ya, maka banyak membaca surat Al-Ikhlas ya. Ya, kemudian yang ketiga ya. Nah, amalan yang ketiga agar kita dibangunkan rumah di surga ya, yaitu mengerjakan sholat duha 4 rakaat dan sholat qabliyah zuhur 4 rakaat ya. Jadi Bu, sholat duha pagi hari ini minimal 4 rakaat dikerjakan ya. Kemudian sholat qabliyah zuhur ya, sholat rawatib qabliyah zuhur dikerjakan 4 kali ya. Nah, insyaallah akan dibangunkan surga ya. Dari Abu Musa beliau berkata bahwa Rasulullah bersabda ya. Ini saya bacakan artinya aja. Siapa yang sholat duha 4 rakaat dan sholat sebelum zuhur 4 rakaat, maka dibangunkan baginya rumah di surga ya. Hadis riwayat Imam Tabrani dalam Al-Awsat ya. Ketiga. Banyak caranya Pak ya. Jadi yang mau jadi apa, mau dibangunkan rumah di surga ya, saya nggak ngerti apakah di surga itu semakin banyak kita baca dibangun nggak tahu, atau juga rumah kita diperindah kita alam ya. Ya. Karena bagi Allah itu sangat mudah kan itu ya. Apapun sangat mudah bagi Allah untuk memberikan nikmat kepada hambanya. Adapun yang keempat, mengerjakan sholat apa namanya ketika kita ingin dibangunkan rumah di surga. Ya. Amalan yang keempat menjaga sholat rawatib ya, 12 rakaat ya dalam sehari ya. Sholat rawatib kok agak kaku kebas ya. Jadi mengerjakan sholat rawatib 12 rakaat dalam sehari. Apa saja itu? Yang pertama 2 rakaat sebelum subuh atau sholat fajar. Yang kedua ya 2 rakaat sebelum zuhur atau 4 rakaat sebelum zuhur ya. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur ya. Kemudian lagi 2 rakaat setelah maghrib ya, dan 2 rakaat setelah isya. Ya, berapa jumlahnya? 12. Ya, dikerjakan ya. Agar rumah kita dibangunkan yang indah di surga. Apa namanya? Kalau ibarat kita mungkin selevel kelas yang paling minimalis ya di surga itu ya, di dunia ini udah istana yang paling megah ya. Jadi dunia ini nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang Allah berikan nikmat di surga berupa istana, rumah ya. Kalau ingin membuat kita semangat, ada buku dari karya Ibnu Katsir Pesona Surga. Saya tuh punya, dia belum rampung bacanya tapi. Kalau jangan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi jaga sholat rawatib ya. Karena umur kita terbatas ya, maka perbanyak amal-amal soleh kita, mudah-mudahan kita diberikan kebaikan di akhirat nanti ya. Kemudian yang kelima, ke-6, ke-7 ya. Kalau kita ingin mendapatkan atau membangunkan rumah di surga, maka meninggalkan perdebatan, meninggalkan dusta atau bohong ya. Kemudian berakhlak mulia ya. Ini hadisnya saya bacakan artinya. Aku memberikan jaminan rumah di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan ya. Tidak suka berdebat ya.
Kalau mau sehat badan kita, jangan banyak berdebat, ya, manut-manut ya, yang baik-baik saja ya. Selama baik, ya manut gitu ya. Suami istri ajak akan berdebat ya. Tapi ya betul-betul saling apa namanya mengisi kekurangan dengan kebaikan. Kemudian ya, aku memberikan jaminan rumah di surga, ya, di surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan, walaupun dia orang yang benar, ya. Walaupun kita tahu kita benar, tetapi kita usahakan untuk meninggalkan perdebatan, ya. Karena debat itu lebih banyak dari hawa nafsu, dari marah, ya. Kepala panas, pikiran panas, kan itu ya. Maka tinggalkan saja, ya. Selama tidak membawakan kemanfaatan bagi kita, ya, lebih baik kita mengalah aja, yang ngalah, ya. Mudah-mudahan dikasih kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian aku memberikan jaminan rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan kedustaan, ya, walaupun dalam bentuk canda, ya. Tadi orang yang berdebat, meninggalkan perdebatan, ya, akan dibangunkan rumah di pinggiran surga. Ya, kalau ingin dibangunkan atau aku memberikan jaminan rumah di tengah surga, ya, bagi orang yang meninggalkan kedustaan, ya, walaupun dalam bentuk candaan, ya. Jadi dalam bentuk candaan juga dilarang kita berdusta, ya. Ini kan lagi tren ya, stand up comedy dan sebagainya, jadi ngomong terus gitu ya. Nanti orang tertawa gitu ya. Walaupun itu tidak dibenarkan gitu, dalam agama kita. Jangan dimuliakan Allah, ya ini khusus dari kita, bukan kita menilai orang lain, ya kita tinggalkan dusta walaupun dalam keadaan bercanda, Kemudian aku memberikan jaminan rumah di surga bagi yang tinggi, aku memberikan jaminan rumah di surga yang tinggi bagi orang yang bagus akhlaknya, ya. Kemudian yang ke-8, kalau kita ingin membangun rumah di surga, mengucapkan alhamdulillah dan istirja ketika anak kita dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala, ini memberatkan, ini kesabaran, ya. Jadi tapi pahalanya gede bagi orang yang ridha, yang ikhlas ketika anaknya wafat, ya, dia mengucapkan lisannya alhamdulillah dan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Ini sesuatu yang berat, tapi pahalanya gede bagi mereka yang betul-betul sabar, ya. Ini hadisnya panjang, jadi saya bacakan. Kemudian yang ke-9, membaca doa masuk pasar, ya. Ini juga bisa menjadi sebab dibangunkan rumah di surga. Yang senang belanja senang, bro. Ibu apa bapak? Ya, kalau masuk pasar itu ada doanya, ya. Kalau rutin dibaca doanya, insya Allah nanti dibangunkan rumah di surga, ya. Bisa bacakan aja, ya. Siapa yang masuk pasar lalu mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah, tidak ada sekutu baginya. Allah yang memiliki kekuasaan dan segala pujian untuknya. Allah akan menuliskan untuknya sejuta kebaikan, menghapus darinya sejuta kejelekan, mengangkat untuknya sejuta derajat, dan membangunkan untuknya rumah di surga. Banyak banget nih apa bonusnya, nih. Bagi yang suka membaca doanya, nih. Jadi tak share sekalian, nih. Doanya biar bisa di grup, ya, bisa menjadi amal mudah-mudahan. Ya, kemudian yang terakhir, yang menutup celah dalam saat sholat, ya. Menutup celah dalam saat sholat, ya, ini bisa menjadi sebab kita dibangunkan rumah di surga. Kalau ada satu yang kosong segera dipenuhi, diisi, ya. Jangan sampai dibiarkan, ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasul bersabda, barang siapa yang menutupi satu celah dalam sholat, niscaya Allah akan mengangkat derajatnya, karena hal tersebut akan dibangunkan untuknya sebuah rumah di surga, ya. Hadis riwayat Al-Muhammili dalam Al-Amali, ya, nomor 2 halaman 36, ya. Halaman 2 nomor 36. Perjalanan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah beberapa amalan-amalan yang singkat, ya, amal-amal yang ringan, ya, tetapi pahalanya banyak bagi kita semua. Perjalanan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi berapa tadi pembahasan kita? Yang ketiga apa keempat? Nggak ngapal, ya, lewat ini, ya. Senang melakukan amalan yang pahalanya berlipat. Yang terakhir, ya, kemudian yang terakhir, senang melakukan amalan yang pahalanya tetap mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Jadi umur kita kamu diberkahi Allah, ya, baik kita masih hidup ataupun ketika kita sudah wafat, ya, tetap ada mengalir kebaikan kepada diri kita, maka lakukan amal-amal yang pahalanya terus mengalir.
Apa saja itu ya? Bisa bacakan langsung ya. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu Nabi bersabda, sesungguhnya yang didapati oleh orang yang beriman dari amalan dan kebaikan yang telah dia lakukan setelah dia mati. Ya. Jadi kebaikan itu terus mengalir, ya pahalanya terus mengalir ketika seseorang itu telah wafat, telah meninggal dunia. Apa saja? Yang pertama ilmu yang diajarkan dan disebarkan, ya. Ilmu yang diajarkan dan yang disebarkan. Ya, kedua, anak soleh yang ditinggalkan. Ya. Jadi betul-betul dikader anaknya menjadi anak yang soleh. Ya. Kemudian yang ketiga, mushaf Al-Quran yang ia wariskan. Ya. Jadi apa namanya bisa ya wakaf Al-Quran memberikan apa namanya memberikan Al-Quran kebaikan kepada mungkin masjid yang dibaca orang ya pesantren kemana ya mereka butuh Al-Quran dibantu insya Allah bisa menjadi sebab pahalanya terus mengalir untuk kita ya atau juga anak-anak kita belikan Al-Quran ya biar rutin dia baca menghafalnya mempelajarinya insya Allah pahalanya terus mengalir. Kemudian empat masjid yang dia bangun ya itu kan terus mengalir pahalanya ya. Kemudian yang kelima rumah bagi musafir atau musafir yang terputus perjalanan yang ia bangun ya buat rumah-rumah singgah rumah-rumah singgah bagi musafir ya yang kehausan yang kelaparan dikasih minum dikasih makan ya, ya mudah-mudahan kalau maunya karena Allah ya ini pahalanya terus mengalir ya. Jadi sedekah yang paling ampuh itu sebenarnya sedekah makanan dan minuman ya. Ketika dia makan, dia minum, jadi darah daging ya. Setiap dia beramal saleh, ya mudah-mudahan juga bisa menjadi pahala untuk kita, jadi kebaikan untuk kita. Ya. Makanya ini sangat dianjurkan ya, bagi apa namanya buat rumah bagi Ibnu Sabil atau Musafir yang terputus perjalanan yang bangun. Kemudian yang keenam sungai mengalirkan, ya. Namanya memberikan kemanfaatan bagi orang banyak ini juga pahalanya besar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saat ini kayak daerah Gunung Kidul ini ya, mulai kekeringan ya. Kalau mau pahalanya banyak bisa membantu saudaranya ya yang di Gunung Kidul dengan sedekah air bersih ya. Kemudian yang terakhir sedekah yang dia keluarkan dari harta ketika ia sehat dan hidup ya. Semuanya itu akan dikaitkan dengannya setelah ia mati. Hadis dari Majah nomor 242. Jadi ada 7 dari kebaikan-kebaikan ya. Yang mudah-mudahan ya kita semua dikasih kemudahan Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa beramal soleh, dipanjangkan umur kita, dimudahkan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala hingga akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Yang mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Enggak, masih sih. Nah.